Silakan di on-kan dulu kameranya semuanya ya. Utamakan kesehatan mata ya. Paling tidak itu menggunakan prinsip 20 menit ketika terus-menerus memandang gadget atau laptop. Itu nanti diusahakan langsung mengalihkan pandangan pada jarak sekitar 20 meter dengan waktu 20 detik ya. Untuk selanjutnya silakan dipimpin berdoa dulu ketua kelasnya. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya silahkan mengisi absensi ya. Link absensi akan saya share melalui grup WA. Ada yang masih ingat molase? Pak. Oh, Nisa ini. Ya, silakan. Molase adalah limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan gula tebu yang masih mengandung zat gula atau biasa disebut dengan Brix. Oke, terima kasih. Saya berikan soal pretest terlebih dahulu. Linknya akan saya share melalui grup WA ya. Oke, waktunya habis segera ya. Nah, dari kegiatan ini ternyata yang KKM itu sangat sedikit jumlahnya ya. Jadi hampir semuanya masih di bawah KKM. Ya, nggak masalah. Jadi saya rasa tidak masalah karena ini kan belum mulai kegiatan. Nanti setelah kegiatan saya harapkan nilainya sudah baik semua. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari juga tentang proses pembuatan alkohol, bahan bakunya molase dan Saccharomyces. Nah, seandainya dari mikroba atau bakteri itu kita ganti, itu apakah produknya sama-sama alkohol ataukah berubah menjadi yang lain? Nah, pastinya produknya juga akan berubah. Nah, untuk kegiatan kali ini, kita juga hampir sama dengan proses pembuatan alkohol, cuma nanti mikroba yang digunakan atau bakteri yang digunakan itu adalah jenis yang lain. Nah, nanti harapannya produknya nanti membentuk suatu zat yang biasanya kita gunakan untuk menambah cita rasa pada makanan, yaitu MSG. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, itu adalah yang pertama mengidentifikasi bahan pembuatan MSG dengan benar, kemudian menentukan proses pembuatan MSG sesuai standar industri dengan penuh tanggung jawab. Kemudian untuk penilaiannya nanti di sini saya akan menilai dari beberapa aspek, yaitu dari aspek pengetahuan, ya, kemudian nanti sikap dan keterampilan juga. Semuanya sudah siap ya untuk langkah selanjutnya, yaitu tentang proses pembuatan MSG. Baiklah, sebelum kita mulai, silahkan diamati terlebih dahulu tentang proses pembuatan MSG berikut ini ya. Karena mudah ditanam dan mudah didapatkan. Tahapan kedua, proses pengolahan. Di tahap ini, tanaman tebu tadi akan diolah menjadi gula pasir. Selain gula pasir, tanaman tebu tadi juga menghasilkan tetes tebu yang nantinya akan digunakan untuk proses pembuatan bensin. Tahapan ketiga, proses fermentasi. Oke, itu tadi video tentang proses pembuatan micin ya, atau lebih kita kenal dengan MSG. Nah, dari situ ada yang bisa memberikan atau memiliki rumusan masalah. Jadi kan siapa? Saya. Oh, Nisa. Oke, baiklah, silakan Nisa. Apa jenis mikroba yang digunakan pada proses pembuatan MSG? Ada yang lain mungkin? Saya. Ya, silakan. Apa saja bahan penunjang yang digunakan pada proses pembuatan MSG? Ya, jadi bahan yang digunakan pada
proses pembuatan MSG apa saja. Sebenarnya masih banyak sekali ya untuk mungkin pertanyaan atau permasalahan yang bisa kalian dapatkan dari video tadi. Untuk selanjutnya akan saya share terlebih dahulu LKPD dan materi ajar ya. Saya akan meng-share di grup WA. Nah, ini kemarin sudah saya bentuk kelompok ya. Berarti sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah saya bentuk kemarin. Sudah ada 5 kelompok ya. Jadi ada kelompok 1, ada Shirley, Erna, Silvi, Hadiana, Nilatus, dan Nurian. Dan kelompok 5, nah ini ada Aisyah, Andini, Fadia, Kristina, Linda, dan Indra. Nah itu untuk kelompoknya ya. Nah, jadi nanti kalian berdiskusi di grup-grup kecil itu. Apa yang didiskusikan? Ya, yang pertama ini ada permasalahan pertama. Nah, tadi kan sudah melihat ya. Nah, kemudian tadi temannya juga sudah ini berkaitan dengan rumusan masalah ini, yaitu mengenai bahan baku dan penunjang pembuatan MSG. Nah, silakan kalian cari dari materi ajar yang sudah saya share tadi, atau mungkin bisa juga menggunakan sumber. Nah, saya berikan waktu 20 menit, saya rasa cukup. Ini kelompok 2 ini aktif sekali. Nah, ada mikrofokus, baterinya 2. Oke, bagus kelompok. Oke, yang lain bisa bergabung ya.
temannya dikasih tahu. Ini masih 20, berarti masih tinggal beberapa anak yang belum bergabung dengan gimitnya. Ya silahkan, kelompok berapa yang mau melanjutkan? Oh baiklah, Tasya, silahkan. Mudah-mudahan sinyalnya ini lancar ya. Ya silahkan. Nah. Proses penilaian 5 itu dari klasifikasi, klasifikasi, fermentasi, isolasi, dan purifikasi. Langkah pertama, Oke, kemudian ya. bahan-bahan tersebut diubah menjadi glukosa terlebih dahulu. Glukosa kemudian akan dimasukkan ke dalam tangki fermentasi. Selanjutnya, mikroorganisme fermentasi pun ditambahkan. Mikroorganisme tersebut kemudian akan memakan glukosa dan mengubahnya menjadi asam glutamat. Setelah proses fermentasi selesai, asam glutamat tersebut akan berubah menjadi larutan MSG. Selanjutnya, larutan MSG ini akan melalui beberapa langkah purifikasi atau pemurnian seperti penghilangan warna dan filtrasi untuk menghasilkan larutan MSG ini. Nah ini tadi untuk bahan baku dan penunjang tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya siapa ya? 2 ya. Jadi sudah betul tadi untuk bahan bakunya adalah molasses dan bakteri Micrococcus ataupun Bifidobacterium. Kemudian bahan penunjangnya itu juga seperti yang disampaikan teman-temannya tadi, ada amina dan lain-lain ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Ya silakan Aisyah. Kesimpulan dari nilai ini adalah bahan baku yaitu bahan baku biasanya dari molasses dan bakteri Micrococcus glutamatous. Bahan baku menghasilkan kolesterol pembuatan tebu. Oke, saya rasa apa yang disampaikan tadi sudah tepat. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini mulai bahan baku, proses, hingga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, karena saya rasa kegiatan kita hari ini sudah selesai. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian mengenai proses pembuatan MSG, ini akan saya share di WA group ya. Oke, baiklah, waktunya sudah habis. Nah, nanti yang nilainya masih di bawah KKM, itu nanti kalian akan melakukan kegiatan remedial. Sedangkan yang sudah di atas KKM, itu berarti melakukan pengayaan. Baiklah, ada yang bisa merefleksi hasil kegiatan kita hari ini, bagaimana pembelajarannya, ya mungkin kendalanya apa ya, itu bisa disampaikan. Silahkan mungkin salah satu dari peserta di sini. Kalau tidak ada saya tunjuk aja ya. Jadi misalnya kegiatannya hari ini itu kendalanya apa ya mungkin, terus apakah cukup efisien atau tidak, nah itu bisa disampaikan. Silahkan. Mungkin Fauzia, silahkan. Silahkan. Untuk hari ini itu banyak kendala sih selain seperti sinyal. Memang tadi terkendala di jaringan ya, dari yang presentasi ada yang suaranya putus-putus. Oke, baiklah, saya rasa kegiatannya sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya itu adalah tentang proses pembuatan sabun dan deterjen. Ya. Baiklah, Denny, silakan dipimpin berdoa. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Dan selalu jaga protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 5M. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.